Baru 2 jam pasca operasi sesar, jahitan di perutku masih basah dan berdarah. Tiba-tiba ibu mertuaku mendobrak pintu, bukan untuk melihat cucunya, tapi untuk menampar wajahku sambil berteriak minta uang 50 juta. Aku terjatuh ke lantai, menahan sakit yang luar biasa. Ibu mertua tertawa puas melihatku tak berdaya. Tapi dia tidak sadar, 5 menit lagi, hidupnya akan hancur selamanya. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Bau obat antiseptik yang menyengat masih memenuhi rongga hidungku saat aku mencoba membuka mata perlahan. Rasa nyeri yang luar biasa menjalar di bagian bawah perutku, tempat di mana dokter baru saja menyayat kulit dan dagingku untuk mengeluarkan buah hati kami. Aku baru saja menjalani operasi sesar beberapa jam yang lalu. Tubuhku terasa remuk redam, seolah seluruh tenaga telah tersedot habis. Di samping tempat tidurku, dalam kotak kaca penghangat, bayi mungil itu tertidur pulas. Wajahnya begitu damai, tidak tahu bahwa ibunya sedang menahan sakit yang teramat sangat demi kehadirannya di dunia ini. Aku membetulkan letak hijabku yang sedikit berantakan karena posisi tidur, mencoba mencari posisi yang nyaman meski rasanya mustahil. Danu, suamiku, sedang keluar sebentar untuk mengurus administrasi obat. Keheningan di ruang rawat VIP itu tidak berlangsung lama. Pintu kamar rawat tiba-tiba didobrak dengan kasar dari luar. Suara hantamannya membuatku terlonjak kaget, dan rasa nyeri di jahitan perutku kembali menyengat hingga aku meringis. Sosok Ibu Nanik, ibu mertuaku, berdiri di ambang pintu dengan wajah merah padam dan napas memburu. Ia tidak datang sendiri, melainkan diikuti oleh 2 orang lelaki berbadan besar yang menunggu di lorong, seolah memastikan aku tidak bisa lari kemana-mana. Ibu Nanik melangkah masuk tanpa sedikitpun menoleh ke arah cucu pertamanya yang sedang tidur. Matanya langsung tertuju padaku dengan tatapan nyalang penuh amarah dan keserakahan. Ia menenteng sebuah tas tangan bermerek yang aku tahu harganya mahal, namun isinya mungkin hanya tagihan hutang yang menumpuk. Tanpa basa-basi atau menanyakan kabarku, Ibu Nanik langsung berteriak lantang. Suaranya memecahkan ketenangan rumah sakit. Ia menuntut agar aku segera mentransfer uang sebesar 50 juta rupiah ke rekeningnya saat itu juga. Tidak hanya itu, ia juga meminta kunci rumah serta sertifikat rumah yang aku beli dengan uang tabunganku sendiri sebelum menikah dengan Danu. Ia beralasan bahwa ia butuh modal mendesak untuk menutupi kerugian investasi emas yang diikutinya, yang belakangan aku tahu hanyalah investasi bodong. Aku menatapnya dengan pandangan tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang nenek tidak memiliki rasa iba sedikitpun pada menantunya yang baru saja bertaruh nyawa melahirkan cucunya? Aku mencoba mengatur napas dan menjawab dengan suara yang parau namun tenang. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku tidak bisa memenuhi permintaannya. Uang tabunganku sudah dialokasikan untuk biaya persalinan dan kebutuhan bayi, sedangkan rumah itu adalah satu-satunya aset yang kami miliki untuk tempat tinggal. Aku menjelaskan dengan sopan bahwa sertifikat rumah itu tersimpan aman, dan tidak akan aku serahkan untuk menutupi kesalahan finansial yang ia buat sendiri. Penolakanku yang halus itu rupanya seperti menyiram bensin ke dalam api. Wajah Ibu Nanik semakin merah, urat-urat di lehernya menonjol keluar. Ia mendekat ke tepi ranjang, jari telunjuknya menuding tepat di depan wajahku. Caci maki mulai keluar dari mulutnya. Ia menyebutku menantu tidak tahu diri, pelit, dan tidak berbakti. Ia mengungkit bahwa Danu adalah anak laki-lakinya dan harta suami adalah harta ibunya juga, padahal rumah itu murni hasil keringatku sendiri. Aku tetap diam, membiarkan ia menumpahkan segala sumpah serapah itu. Namun, ketika aku kembali menegaskan bahwa aku tidak akan memberikan uang sepeser pun untuk investasi bodong itu, kesabaran Ibu Nanik habis. Tangan kanannya melayang cepat ke arah wajahku. Suara tamparan keras terdengar menggema di ruangan itu. Panas menjalar di pipi kiriku. Tamparan itu begitu keras, hingga kepalaku tersentak ke samping. Karena keseimbanganku belum pulih dan tubuhku masih lemas akibat pengaruh bius, tubuhku terhuyung dan jatuh dari tempat tidur yang cukup tinggi itu. Aku terhempas ke lantai yang dingin dengan posisi menyamping. Rasa sakit yang tak terbayangkan menghantam perutku. Aku bisa merasakan ada cairan hangat yang merembes di balik baju pasienku. Jahitan operasiku terbuka. Darah segar mulai mengalir, menodai lantai putih rumah sakit. Aku mengerang menahan sakit, air mata menetes bukan karena cengeng, tapi karena rasa nyeri fisik yang menghujam tajam. Tepat saat aku terjatuh, Danu masuk ke dalam ruangan. Ia mematung melihat ibunya berdiri dengan napas terengah-engah dan istrinya terkapar berdarah di lantai. Namun, bukannya langsung menolongku, Danu justru menatap ibunya dengan tatapan takut.
Ibu Nanik yang melihat Danu datang justru semakin menjadi-jadi. Ia berteriak pada Danu agar segera mengambil kunci rumah dari tasku. Ia mengancam akan mengutuk Danu menjadi anak durhaka jika tidak menuruti perintahnya. Danu tampak bimbang, kakinya gemetar, ia menatapku dengan tatapan minta maaf. Tapi ia tidak berani melawan ibunya. Ia hanya diam mematung, tidak berani menyentuhku apalagi membantuku berdiri. Aku mengatur napas yang tersengal-sengal. Rasa sakit ini luar biasa, tapi akal sehatku masih bekerja sempurna. Aku melirik jam dinding yang berdetak di seberang ruangan. Sudah 5 menit sejak keributan ini dimulai. Waktunya sudah tepat. Aku tidak berteriak minta tolong pada Danu, ataupun memohon belas kasihan pada Ibu Nanik. Aku hanya diam sambil memegangi perutku yang berdarah, menatap pintu kamar dengan tatapan tajam. Ibu Nanik yang melihatku diam saja mengira aku sudah menyerah. Ia tertawa sinis, merendahkanku sebagai wanita lemah yang hanya bisa bergantung pada suami. Ia kembali membentakku agar cepat bangun dan melakukan transfer. Namun, tawa kemenangannya terhenti seketika. Terdengar derap langkah kaki tegas dan berat dari lorong, semakin lama semakin dekat dan banyak. Pintu kamar yang setengah terbuka itu didorong lebar-lebar. Sekelompok polisi berseragam lengkap masuk dengan sigap. Suasana ruangan berubah drastis menjadi tegang. Ibu Nanik yang tadinya garang mendadak pucat pasi. Ia mundur selangkah, wajahnya menyiratkan ketakutan, namun otaknya yang licik segera berputar. Ia segera memasang wajah memelas, bersiap memutarbalikkan fakta. Dengan suara yang dibuat bergetar, ia menunjuk ke arahku yang masih terkapar di lantai. Ibu Nanik berteriak kepada polisi itu, mengatakan bahwa aku adalah menantu durhaka yang baru saja menyerangnya. Ia menuduhku menggelapkan uang keluarganya dan meminta polisi segera menangkapku. Danu hanya bisa menunduk, tidak berani membela siapa-siapa. Namun, polisi-polisi itu sama sekali tidak menatap Ibu Nanik. Mereka bergerak formasi, mengamankan perimeter ruangan, lalu seorang perwira tinggi polisi dengan pangkat melati di pundaknya melangkah masuk. Itu adalah Pak Hendra, kepala kepolisian resor setempat. Wajahnya keras dan dingin saat melewati Ibu Nanik dan Danu begitu saja, seolah mereka hanyalah debu yang tidak berarti. Pak Hendra langsung menuju ke arahku. Ia tidak mengeluarkan borgol untukku. Sebaliknya, ia berlutut dengan satu kaki di lantai yang dingin, tidak peduli seragamnya kotor terkena darahku. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, sebuah gestur penghormatan tertinggi yang biasa diberikan kepada atasan. Suaranya terdengar tegas namun penuh kekhawatiran saat ia berbicara padaku. Ia melapor bahwa timnya sudah tiba di lokasi sesuai sinyal darurat yang aku kirimkan. Ia bertanya apakah aku baik-baik saja dan menunggu perintah selanjutnya dariku. Pemandangan itu membuat Ibu Nanik terbelalak. Mulutnya menganga lebar, tidak mampu mengeluarkan suara. Danu menatapku dan Pak Hendra bergantian dengan wajah bingung yang luar biasa. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang rawat inap itu. Hanya suara monitor detak jantung bayi yang berbunyi ritmis di latar belakang. Ibu Nanik masih berdiri mematung dengan mulut terbuka. Matanya melotot seakan hendak keluar dari kelopaknya melihat Pak Hendra, seorang pejabat kepolisian yang disegani di kota ini, justru berlutut di hadapanku, menantu yang selama ini ia anggap sampah tidak berguna. Otaknya tidak mampu mencerna apa yang sedang terjadi. Ia mengira polisi itu salah orang atau mungkin aku telah menyuap mereka. Tapi logika itu patah saat melihat betapa hormat dan takzimnya sikap para petugas itu. Aku meringis menahan sakit saat mencoba duduk, dibantu dengan sangat hati-hati oleh Pak Hendra. Perwira itu segera memanggil tim medis yang ternyata sudah disiapkan bersiaga di luar ruangan bersama tim kepolisian. Dokter dan perawat bergegas masuk, membersihkan luka jahitan yang terbuka dan membantuku kembali naik ke atas tempat tidur. Sementara itu, Pak Hendra berdiri tegak kembali, wajahnya berubah garang saat ia memutar badannya menghadap Ibu Nanik. Aura kepemimpinannya menguar kuat, membuat ruangan itu terasa sempit bagi Ibu Nanik yang kini gemetar ketakutan. Ibu Nanik mencoba membuka mulut, gagap ia bertanya mengapa polisi malah menolongku. Ia bersikeras bahwa ia adalah korban di sini. Namun, Pak Hendra mengangkat tangannya, memberi isyarat diam yang mutlak. Dengan suara bariton yang berat, Pak Hendra menjelaskan bahwa tindakan Ibu Nanik barusan bukan sekadar penganiayaan biasa. Ia baru saja melakukan penyerangan fisik yang membahayakan nyawa seorang pejabat tinggi negara. Ibu Nanik tertawa sumbang, tawa yang dipaksakan karena panik. Ia menyangkal dan mengatakan bahwa aku hanyalah seorang pengangguran yang hidup dari gaji anaknya. Ia menoleh ke arah Danu, meminta dukungan anaknya untuk membenarkan ucapannya. Danu, yang masih dalam kondisi syok, hanya bisa menggeleng pelan. Ia menatapku lekat-lekat, seolah melihat orang asing. Selama 2 tahun pernikahan kami, aku memang tidak pernah menceritakan detail pekerjaanku.
Aku hanya mengatakan aku bekerja lepas di bidang administrasi. Namun hari ini, topeng itu harus dibuka demi keselamatan anakku dan tegaknya keadilan. Aku menatap Danu dan berkata pelan bahwa selama ini aku tidak pernah meminta uang sepeser pun darinya, karena gajiku jauh lebih besar dari apa yang bisa ia bayangkan. Aku adalah seorang pejabat tinggi di Lembaga Intelijen Keuangan Negara yang ditugaskan dalam misi penyamaran jangka panjang untuk menyelidiki aliran dana ilegal, termasuk sindikat investasi bodong yang kini menjerat Ibu Nanik. Pak Hendra kemudian mengeluarkan sebuah tablet dan memutar rekaman CCTV. Ternyata, sejak awal masuk rumah sakit, kamar ini sudah dipasangi kamera pengawas tersembunyi dengan resolusi tinggi dan audio yang jernih, terhubung langsung ke server pusat komando. Di layar itu, terpampang jelas kekejaman Ibu Nanik. Kata-katanya yang kotor, ancamannya, dan momen krusial saat tangannya menampar wajahku hingga aku terjatuh. Semuanya terekam sempurna. Tidak ada celah untuk menyangkal. Bukti itu mutlak dan memberatkan. Wajah Ibu Nanik berubah pucat, seputih kertas. Ia sadar ia tidak bisa lagi bermain peran sebagai korban. Pak Hendra memberi isyarat kepada anak buahnya. 2 orang polwan maju mendekati Ibu Nanik. Dengan cekatan, mereka memutar tangan Ibu Nanik ke belakang dan memasangkan borgol besi yang dingin. Bunyi klik dari borgol itu terdengar seperti vonis mati bagi harga diri Ibu Nanik. Ia mulai meronta, berteriak histeris, memaki-maki polisi, dan kembali menyalahkanku. Ia berteriak memanggil nama Danu, menyuruh anaknya melakukan sesuatu. Danu melangkah maju selangkah, instingnya sebagai anak ingin menolong ibunya, namun langkahnya terhenti saat melihat tatapan mataku. Tatapan yang dingin, tegas, dan penuh peringatan. Aku tidak berkata apa-apa, tapi mataku mengatakan bahwa jika ia membela ibunya kali ini, ia juga akan kehilangan aku dan anaknya selamanya. Danu mundur kembali, kepalanya tertunduk lesu. Ia memilih diam, membiarkan ibunya diseret oleh petugas. Ketidakberdayaan Danu membuat amarah Ibu Nanik meledak. Saat diseret keluar ruangan melewati ambang pintu, Ibu Nanik menoleh ke belakang dengan mata yang memancarkan kebencian murni. Ia tidak lagi memohon, melainkan mengancam. Ia berteriak keras kepada Danu, suaranya melengking memenuhi lorong rumah sakit. Ia memerintahkan Danu untuk segera pergi ke rumah kami, dan mengambil kunci yang ada di laci mejaku. Teriakan Ibu Nanik menggema, "Danu, jangan bodoh. Ambil kuncinya. Rahasia besar ada di rumah itu. Cepat pergi ke sana sebelum perempuan ular itu menghancurkan segalanya." Suaranya semakin menjauh seiring ia dibawa menuju mobil patroli, tapi kata-katanya tertinggal di ruangan itu seperti racun. Danu menatapku dengan wajah penuh tanda tanya. Ia bingung, antara rasa bersalah pada ibunya, rasa takut padaku, dan rasa penasaran akan rahasia apa yang dimaksud ibunya. Setelah Ibu Nanik dibawa pergi, suasana kamar kembali tenang namun canggung. Pak Hendra meminta izin untuk memproses laporan ini ke tingkat penyidikan tertinggi. Aku mengangguk, memberinya wewenang penuh untuk memiskinkan sindikat investasi bodong itu, dan memproses hukum mertuaku tanpa pandang bulu. Setelah Pak Hendra dan pasukannya undur diri untuk berjaga di luar, tinggallah aku dan Danu. Danu duduk di kursi samping ranjang, tangannya gemetar. Ia bertanya dengan suara lirih, siapa aku sebenarnya? Aku menjawab bahwa aku tetap istrinya, ibu dari anaknya, tapi aku juga wanita yang tidak akan membiarkan kejahatan menghancurkan keluargaku, sekalipun pelakunya adalah ibunya sendiri. Aku kemudian menunjuk tas pribadiku yang tergeletak di meja nakas. Aku menyuruh Danu mengambil kunci rumah yang dimaksud ibunya. Aku memberikannya pilihan. Ia bisa membuang kunci itu dan tetap hidup dalam ketidaktahuan, atau ia bisa pergi ke rumah itu, membuka ruang bawah tanah yang selama ini selalu dilarang ibunya untuk dimasuki, dan melihat kebenaran yang menyakitkan. Danu menatap kunci di tangannya dengan ragu. Kunci itu terlihat biasa saja, namun terasa berat seolah memikul beban sejarah kelam yang belum terungkap. Dengan napas berat, Danu menggenggam kunci itu, mencium keningku sekilas dengan canggung, lalu berbalik pergi meninggalkan rumah sakit. Ia memilih untuk mencari kebenaran, tanpa tahu bahwa kebenaran itu akan menghancurkan seluruh memori masa kecilnya. Hujan deras mulai mengguyur kota saat Danu memacu mobil sedan tuanya membelah jalanan yang basah dan licin. Pikirannya berkecamuk, berputar-putar antara bayangan istrinya yang terbaring lemah di rumah sakit dan teriakan ibunya yang penuh amarah saat diseret polisi. Kunci rumah yang diberikan Tiara kini tergeletak di jok samping. Benda kecil berbahan logam itu seolah memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Rumah yang dimaksud bukanlah rumah kontrakan sederhana yang mereka tempati sekarang, melainkan sebuah rumah tua peninggalan keluarga yang selama ini dikuasai penuh oleh Ibu Nanik. Rumah itu selalu tertutup rapat, kuncinya dipegang erat oleh ibunya, dan tidak ada seorang pun, termasuk Danu, yang diizinkan masuk ke ruangan tertentu di bagian belakang rumah tersebut.
Selama ini Danu menurut saja karena ia berpikir itu hanyalah gudang penyimpanan barang-barang kenangan mendiang ayahnya. Namun ucapan Tiara dan reaksi histeris ibunya tadi mengubah segalanya. Sesampainya di halaman rumah tua yang tampak suram itu, Danu berlari menerobos hujan. Tangannya gemetar saat memasukkan kunci ke lubang pintu utama. Suara engsel berkarat yang berdecit nyaring menyambut kedatangannya, seolah memberi peringatan agar ia tidak melangkah lebih jauh. Udara di dalam rumah terasa pengap dan berdebu. Aroma tua dan rahasia yang terpendam selama puluhan tahun langsung menyergap indera penciumannya. Danu tidak menyalakan lampu utama, agar tidak menarik perhatian tetangga. Ia hanya mengandalkan cahaya senter dari ponselnya, melangkah perlahan melewati ruang tamu yang dipenuhi perabot tertutup kain putih. Langkahnya terhenti di depan sebuah pintu kayu jati yang kokoh di ujung lorong, pintu menuju ruang kerja pribadi Ibu Nanik yang selama ini menjadi wilayah terlarang. Dengan napas tertahan, Danu mencoba kunci yang sama. Ternyata cocok. Pintu itu terbuka dengan berat. Ruangan di dalamnya gelap gulita dan dingin. Danu meraba saklar lampu dinding. Saat cahaya lampu neon yang berkedip-kedip menerangi ruangan, mata Danu terbelalak. Ruangan itu sama sekali bukan gudang. Dinding-dindingnya dipenuhi rak besi yang menampung tumpukan berkas-berkas tebal. Di tengah ruangan terdapat meja kerja besar dengan beberapa buku catatan keuangan. Namun, bukan itu yang menarik perhatian Danu. Di dinding sebelah kiri, terdapat sebuah papan gabus besar yang ditempeli foto-foto orang yang tidak ia kenal, lengkap dengan benang merah yang menghubungkan satu foto ke foto lainnya, persis seperti ruang penyelidikan detektif, namun aura di sini terasa jahat dan manipulatif. Danu mendekati meja kerja. Di sana tergeletak sebuah brankas kecil yang pintunya sedikit terbuka. Sepertinya Ibu Nanik terburu-buru mengambil sesuatu sebelum pergi ke rumah sakit tadi dan lupa menutupnya rapat. Di dalam brankas itu tersisa sebuah map kulit berwarna hitam yang tampak sudah usang. Rasa penasaran mendorong Danu untuk membuka map itu. Lembar pertama yang ia lihat adalah sebuah sertifikat kematian atas nama sepasang suami istri yang asing baginya. Tanggal kematiannya tercatat 30 tahun yang lalu. Danu mengerutkan kening, mencoba memahami apa hubungannya orang-orang ini dengan ibunya. Ia membalik halaman selanjutnya, dan seketika itu juga jantungnya serasa berhenti berdetak. Di halaman kedua, terdapat sebuah akta kelahiran asli. Nama bayi yang tertulis di sana adalah Danu Prasetya, nama dirinya sendiri. Namun, nama orang tua yang tertera di sana bukanlah Nanik dan Rusdi, melainkan nama pasangan suami istri yang sertifikat kematiannya baru saja ia lihat di halaman sebelumnya. Tangan Danu gemetar hebat, hingga map itu nyaris terlepas dari genggamannya. Ia terus membaca lampiran-lampiran berikutnya yang berupa kliping koran lama. Berita utama di koran itu memberitakan tentang kecelakaan tragis yang menewaskan sepasang pengusaha muda kaya raya akibat remblong, meninggalkan seorang bayi laki-laki yang kemudian dinyatakan hilang. Di bawah kliping koran itu, terdapat catatan tulisan tangan Ibu Nanik yang tintanya sudah memudar. Tulisan itu berbunyi singkat namun mengerikan, yakni aset sudah diamankan dan anak sudah diambil alih. Dunia Danu runtuh seketika. Kakinya lemas, ia jatuh terduduk di lantai yang dingin. Selama ini ia hidup dalam kebohongan besar. Wanita yang ia panggil ibu, wanita yang ia takuti dan ia patuhi seumur hidupnya, ternyata bukanlah ibu kandungnya. Lebih parah lagi, wanita itu kemungkinan besar adalah dalang di balik kematian orang tua kandungnya demi menguasai harta warisan mereka. Danu merasa mual, perutnya bergejolak hebat. Ia teringat bagaimana Ibu Nanik selalu menekannya soal uang, bagaimana ibunya selalu memanipulasi rasa bersalahnya sebagai anak, padahal Danu hanyalah alat investasi jangka panjang bagi wanita itu. Kasih sayang yang selama ini ia rasakan ternyata palsu, hanya kedok untuk menutupi kejahatan masa lalu. Air mata Danu menetes, bercampur dengan keringat dingin yang membasahi pelipisnya. Ia merasa menjadi manusia paling bodoh di dunia. Ia telah membiarkan istrinya, Tiara, dihina dan ditampar oleh pembunuh orang tuanya sendiri. Rasa bersalah yang teramat sangat menusuk dadanya. Ia kini mengerti mengapa Tiara menyuruhnya datang ke sini. Tiara pasti sudah mengetahui semua ini melalui penyelidikannya. Istrinya ingin Danu melihat sendiri kebenaran pahit ini agar Danu bisa lepas dari jerat manipulasi Ibu Nanik. Danu mengusap wajahnya kasar, kemarahan mulai menggantikan rasa sedihnya. Ia berdiri perlahan, memasukkan semua dokumen bukti itu ke dalam tasnya. Ia tidak akan membiarkan Ibu Nanik lolos kali ini. Dengan langkah berat namun penuh tekad, Danu keluar dari rumah terkutuk itu, meninggalkan masa lalunya yang penuh kepalsuan di belakang. Sementara Danu bergulat dengan kebenaran yang menyakitkan, di tempat lain, Ibu Nanik tidak tinggal diam. Meskipun telah ditahan di kantor polisi, kelicikannya tidak serta-merta hilang. Ia menggunakan hak satu kali panggilan teleponnya bukan untuk menghubungi keluarga,
melainkan menghubungi pengacara licik kenalannya yang biasa menangani kasus-kasus kotor sindikat investasi bodong. Berkat celah hukum dan jaminan uang yang ia simpan di rekening rahasia yang belum terlacak, pengacara itu berhasil mendapatkan penangguhan penahanan sementara dengan alasan kesehatan. Ibu Nanik beralasan memiliki penyakit jantung yang bisa kambuh sewaktu-waktu jika berada di dalam sel yang pengap, ditambah lagi usianya yang sudah lanjut menjadi tameng untuk mendapatkan simpati. Begitu keluar dari kantor polisi dengan status tahanan kota, hal pertama yang dilakukan Ibu Nanik bukanlah merenungi kesalahannya. Ia justru menyusun rencana serangan balik untuk menghancurkan Tiara. Ia tahu ia tidak bisa melawan Tiara secara hukum karena bukti CCTV itu sangat kuat, jadi ia memilih jalur pengadilan jalanan, yaitu media sosial. Ibu Nanik paham betul bagaimana mudahnya menggiring opini publik di era digital ini. Ia pulang ke rumah kontrakannya, berdandan sedemikian rupa agar terlihat menyedihkan. Ia sengaja tidak membersihkan sisa-sisa riasan yang luntur dan membiarkan rambutnya acak-acakan. Ia bahkan menambahkan sedikit pewarna lebam buatan di lengannya, seolah-olah ia baru saja disiksa oleh polisi saat penangkapan. Ibu Nanik menyalakan kamera ponselnya dan mulai melakukan siaran langsung di akun media sosialnya, yang memiliki cukup banyak pengikut dari kalangan ibu-ibu sosialita. Dengan air mata buaya yang mengalir deras, ia mulai bercerita dengan narasi yang diputar balikan. Ia mengatakan bahwa ia baru saja diusir dan dianiaya oleh menantunya sendiri yang ternyata seorang pejabat tinggi yang sombong. Ia menuduh Tiara menggunakan jabatannya untuk menekan mertua yang sudah tua dan sakit-sakitan hanya karena masalah warisan. Ia melabeli Tiara sebagai menantu durhaka yang tidak tahu balas budi. Videonya dibuat sedramatis mungkin, lengkap dengan isak tangis yang menyayat hati. Dalam hitungan jam, video itu menjadi viral. Netizen yang tidak tahu duduk perkara sebenarnya langsung tersulut emosinya. Kolom komentar penuh dengan hujatan kepada Tiara. Mereka menyebut Tiara sebagai wanita kejam, penyalahguna kekuasaan, dan tidak pantas menjadi pejabat negara. Akun-akun anonim mulai menyebarkan identitas Tiara dan menyerang instansi tempatnya bekerja. Opini publik berbalik menyerang Tiara. Orang-orang menuntut agar Tiara dipecat dan dipenjarakan. Ibu Nanik tersenyum puas membaca komentar-komentar itu dari balik layar ponselnya. Ia merasa di atas angin, yakin bahwa tekanan publik akan membuat Tiara hancur dan membatalkan tuntutannya. Di rumah sakit, Tiara melihat semua kekacauan itu dari tabletnya. Pak Hendra yang berdiri di sampingnya tampak geram. Ia meminta izin untuk segera melakukan konferensi pers dan membeberkan bukti rekaman CCTV agar masyarakat tahu kebenarannya. Namun, Tiara mengangkat tangannya pelan, melarang Pak Hendra bertindak gegabah. Wajah Tiara tetap tenang, tidak ada guratan panik sedikitpun meski namanya sedang dicemarkan di seluruh penjuru negeri. Ia justru menyuruh Pak Hendra untuk membiarkan Ibu Nanik menikmati panggung sandiwaranya sebentar lagi. Tiara tahu, semakin tinggi Ibu Nanik terbang dengan kebohongannya, semakin sakit ia akan jatuh saat dihempaskan ke tanah. Tiara sedang menyiapkan sebuah kejutan yang akan mematikan langkah Ibu Nanik selamanya. Malam harinya, Ibu Nanik yang merasa sudah menang kembali melakukan siaran langsung. Kali ini ia lebih berani, ia membuka donasi online dengan dalih untuk biaya pengobatan dan biaya hukum melawan menantu zalim. Angka penonton siaran langsungnya melonjak tajam, mencapai ribuan orang. Uang donasi mulai mengalir masuk rekening dompet digitalnya. Ibu Nanik terus berbicara, mendramatisir cerita bohongnya. Namun, tepat saat ia sedang menangis terseduh-seduh meminta belas kasihan, tiba-tiba layar siaran langsungnya berkedip aneh. Wajahnya di layar ponsel penonton menghilang, digantikan oleh sebuah video lain. Itu adalah video rekaman tersembunyi yang diambil beberapa bulan lalu. Video itu memperlihatkan Ibu Nanik sedang duduk santai di sebuah kafe mewah bersama Roni, kekasih mudanya, dan beberapa anggota sindikat investasi bodong. Dalam video itu, Ibu Nanik tertawa lepas sambil merokok, jauh dari citra nenek tua yang sakit-sakitan. Suaranya terdengar jelas saat ia membual tentang bagaimana ia menipu ratusan orang dengan skema investasinya. Ia juga terdengar mengejek Danu sebagai anak pungut yang bodoh yang bisa ia manfaatkan sampai mati. Tidak hanya itu, ia juga menyebutkan rencana jahatnya untuk menyingkirkan Tiara jika menantunya itu mulai curiga. Ribuan penonton yang menyaksikan siaran langsung itu terdiam seketika. Kolom komentar yang tadinya berisi dukungan berubah menjadi caci maki dan kemarahan dalam hitungan detik. Ibu Nanik yang menyadari ada yang tidak beres dengan ponselnya mencoba mematikan siaran, tapi tombolnya tidak berfungsi. Ponselnya telah diretas dari jarak jauh oleh tim siber Tiara. Wajah panik Ibu Nanik yang asli kini terpampang jelas di layar, kontras dengan video kejahatannya yang diputar berdampingan. Belum sempat ia membanting ponselnya, notifikasi bertubi-tubi masuk layarnya. Itu bukan notifikasi donasi,
melainkan pemberitahuan dari bank bahwa seluruh rekeningnya telah dibekukan oleh otoritas keuangan negara karena indikasi pencucian uang. Wajah Ibu Nanik berubah menjadi abu-abu. Ia sadar ia telah masuk ke dalam perangkap. Tiara tidak diam karena lemah. Tiara diam untuk membiarkan Ibu Nanik menggali kuburannya sendiri di hadapan publik. Di saat yang bersamaan, pintu kontrakannya digedor keras. Bukan oleh polisi, melainkan oleh para korban investasi bodong yang melacak lokasinya dari siaran langsung tersebut. Mereka berteriak menuntut uang mereka kembali. Ibu Nanik gemetar hebat. Ia terperangkap di dalam rumah, dikepung oleh massa yang marah dan bukti digital yang tak terbantahkan. Tameng korban yang ia bangun hancur berkeping-keping, meninggalkannya telanjang di hadapan hukum dan sanksi sosial yang jauh lebih kejam. Malam itu menjadi malam paling kelam dalam hidup Ibu Nanik. Setelah siaran langsung yang menjadi bumerang itu berakhir, nasibnya berputar 180 derajat hanya dalam hitungan jam. Para korban investasi bodong yang selama ini ditipunya berkerumun di depan pagar rumah kontrakannya, berteriak-teriak menuntut uang mereka kembali. Mereka melempari kaca jendela dengan batu dan sampah, meluapkan amarah yang sudah lama terpendam. Polisi akhirnya datang, bukan untuk melindungi Ibu Nanik sebagai korban, melainkan untuk mengamankan situasi dan melaksanakan perintah penyitaan aset yang dikeluarkan oleh pengadilan. Di hadapan mata kepalanya sendiri, Ibu Nanik melihat petugas menempelkan stiker merah bertuliskan, "Disita negara," di pintu mobil mewahnya dan di gerbang rumah kontrakan yang ternyata dibayar menggunakan uang hasil kejahatan. Ia dipaksa keluar malam itu juga dengan hanya membawa baju yang melekat di badan. Ibu Nanik mencoba menghubungi Roni, kekasih mudanya yang selama ini selalu memanjakannya dengan kata-kata manis. Ia berharap Roni bisa memberinya tumpangan atau setidaknya meminjamkan sedikit uang untuk menyewa kamar hotel murah. Namun, nomor Roni sudah tidak aktif. Pesan-pesannya hanya bercentang satu. Ibu Nanik yang panik mencoba pergi ke apartemen Roni menggunakan ojek pangkalan dengan sisa uang receh di sakunya. Sesampainya di sana, resepsionis memberitahu bahwa Roni sudah check out 1 jam yang lalu bersama seorang wanita lain. Lutut Ibu Nanik lemas. Ia baru sadar bahwa Roni juga membawa lari perhiasan berlian yang ia titipkan beberapa hari lalu. Habis sudah semuanya. Tidak ada uang, tidak ada aset, tidak ada kekasih, dan sekarang ia menjadi buronan sosial yang dibenci semua orang. Ibu Nanik berjalan terseok-seok menyusuri trotoar kota yang dingin. Perutnya melilit perih karena belum makan sejak siang, sementara kakinya lecet karena ia terburu-buru memakai sandal hak tinggi saat diusir tadi. Ia duduk di emperan sebuah toko yang sudah tutup, memeluk lututnya sendiri. Di tengah keputusasaan itu, pikirannya kembali tertuju pada Danu. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Danu tidak mungkin tega melihat ibunya menggelandang seperti ini. Danu adalah anak yang penurut, anak yang selalu takut padanya. Meski Tiara, menantu kurang ajar itu, berusaha memisahkan mereka, Ibu Nanik yakin ikatan batin antara ibu dan anak, meski palsu, masih cukup kuat untuk dimanipulasi. Ia pun membulatkan tekad untuk menemui Danu. Ia tahu Danu pasti sedang berada di rumah kontrakan lama mereka, tempat di mana Danu biasanya menenangkan diri. Dengan sisa tenaga terakhir, Ibu Nanik berjalan kaki menuju rumah kontrakan Danu yang jaraknya cukup jauh. Sesampainya di sana, ia melihat mobil sedan tua Danu terparkir di halaman. Harapan kembali muncul di hatinya. Ia mengetuk pintu dengan ritme yang biasa ia lakukan, menuntut dan tidak sabaran. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Danu berdiri di sana, masih mengenakan kemeja lusuh yang sama seperti di rumah sakit. Wajahnya tampak lelah, matanya sembab, namun ada sesuatu yang berbeda dari sorot matanya. Tidak ada lagi ketakutan atau keraguan yang biasa Ibu Nanik lihat. Tatapan Danu kosong, dingin, dan asing. Ibu Nanik langsung melancarkan akting terbaiknya. Ia menangis histeris, menjatuhkan dirinya di kaki Danu, memeluk kaki celana anaknya yang kotor. Ia meratap tentang betapa kejamnya dunia padanya, tentang bagaimana Tiara telah memfitnahnya, dan bagaimana Roni menipunya. Ia memohon agar Danu memberinya makan dan tempat berteduh. Ia juga kembali mengungkit tentang uang 50 juta itu, berdalih bahwa jika Danu memberinya uang itu sekarang, ia bisa menyewa pengacara hebat untuk membalikan keadaan dan mereka bisa hidup bahagia lagi seperti dulu. Ia terus bercerita tanpa henti, tidak membiarkan Danu menyela, berharap rentetan kata-katanya bisa meluluhkan hati Danu. Namun, Danu tidak bergerak sedikit pun. Ia membiarkan Ibu Nanik menangis dan memohon sampai suaranya serak. Setelah Ibu Nanik selesai dengan dramanya, Danu mundur selangkah, melepaskan pelukan ibunya dari kakinya. Ia menatap wanita yang puluhan tahun ia panggil ibu itu dengan perasaan campur aduk antara jijik dan kasihan. Danu merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna coklat. Melihat amplop itu, mata Ibu Nanik berbinar.
Ia mengira Danu telah luluh dan memberikan uang simpanannya. Dengan tangan gemetar karena tamak, Ibu Nanik menyambar amplop itu dan merobeknya dengan kasar. Senyum di wajah Ibu Nanik lenyap seketika saat melihat isi amplop tersebut. Tidak ada lembaran uang merah di sana. Yang ada hanyalah tumpukan kertas tagihan dan dokumen hukum. Lembar pertama adalah tagihan rumah sakit atas nama Ibu Nanik yang belum dibayar. Jumlahnya membengkak karena ia meminta fasilitas VIP sebelum kabur. Lembar kedua adalah surat gugatan perdata yang disusun oleh pengacara Tiara atas kerugian material dan imaterial. Tapi yang membuat jantung Ibu Nanik berhenti berdetak adalah lembar ketiga. Itu adalah salinan hasil tes DNA yang baru saja keluar sore tadi, yang diambil dari sampel rambut Ibu Nanik di sisir yang tertinggal di rumah, dicocokkan dengan DNA Danu. Hasilnya negatif. 0% kecocokan. Ditambah lagi dengan salinan laporan polisi lama tentang penculikan bayi laki-laki 30 tahun lalu. Ibu Nanik mendongak, menatap Danu dengan wajah pucat pasi. Bibirnya gemetar, mencoba mencari alasan, mencoba menyangkal fakta yang sudah terpampang jelas di depan mata. Namun kali ini, kata-katanya tertahan di tenggorokan. Danu menatapnya tajam, lalu berbicara dengan suara yang tenang namun menusuk. Ia berkata bahwa ia sudah tahu semuanya. Ia sudah tahu siapa orang tua kandungnya yang sebenarnya. Dan ia sudah tahu bagaimana Ibu Nanik dan almarhum suami barunya merencanakan kecelakaan itu demi uang asuransi dan warisan, lalu mengambilnya sebagai anak pancingan untuk menutupi jejak. Danu mengatakan bahwa mulai detik ini, hubungan mereka putus. Ia bukan lagi anak Ibu Nanik, dan Ibu Nanik bukan lagi ibunya. Ibu Nanik mencoba berdiri, hendak meraih tangan Danu, berteriak bahwa itu semua bohong, bahwa ia merawat Danu dengan kasih sayang. Tapi Danu menepis tangannya kasar. Danu berkata bahwa kasih sayang yang Ibu Nanik berikan hanyalah investasi, dan sekarang investasi itu sudah bangkrut. Danu kemudian melemparkan uang Rp50.000 ke tanah, tepat di depan kaki Ibu Nanik. Ia berkata bahwa itu adalah sedekah terakhir darinya untuk wanita tunawisma yang kelaparan, bukan untuk seorang ibu. Setelah itu, Danu masuk ke dalam rumah dan membanting pintu dengan keras. Bunyi kunci diputar dari dalam terdengar nyaring, mengunci Ibu Nanik di luar dalam kegelapan malam yang dingin. Ibu Nanik mematung menatap pintu kayu yang tertutup rapat itu. Uang Rp50.000 yang tergeletak di tanah seolah mengejeknya. Ia memungut uang itu dengan tangan gemetar, air matanya menetes bukan karena penyesalan, tapi karena kemarahan yang meluap-luap. Ia merasa dikhianati oleh semua orang. Oleh Tiara, oleh Roni, dan sekarang oleh Danu, boneka kesayangannya. Rasa lapar di perutnya kini berganti menjadi rasa dendam yang membara. Di bawah lampu jalan yang remang-remang, wajah Ibu Nanik berubah menjadi bengis. Jika ia harus hancur, ia tidak akan hancur sendirian. Ia akan menyeret Tiara ke dalam neraka bersamanya. Ia meremas uang di tangannya dan berjalan pergi menembus malam, menyusun rencana terakhir yang nekat dan gila. Kondisi psikologis Ibu Nanik sudah berada di ambang batas kewarasan. Kehilangan harta dan kekuasaan membuatnya gelap mata. Ia menggunakan sisa koneksi dunia hitam yang ia miliki dari masa lalu suaminya. Dengan berbekal cincin emas terakhir yang ia sembunyikan di balik pakaian dalamnya, satu-satunya barang berharga yang luput dari penyitaan, ia mendatangi sebuah kawasan kumuh di pinggiran kota. Di sana, ia menemui 2 orang preman bayaran, bekas penagih hutang yang dulu sering ia gunakan jasanya untuk menekan korban investasi. Kedua preman itu, yang bernama Jarot dan Yudi, awalnya enggan membantu karena tahu Ibu Nanik sudah jatuh miskin. Namun, Ibu Nanik menjanjikan sesuatu yang besar. Ia mengatakan bahwa bayi yang baru dilahirkan Tiara adalah kunci untuk mendapatkan kembali semua asetnya. Ia membual bahwa Tiara akan menyerahkan uang miliaran rupiah asalkan bayinya selamat. Tergiur dengan janji manis itu, kedua preman itu pun setuju. Rencana mereka sederhana namun keji. Mereka akan menyusup ke rumah sakit saat tengah malam, menculik bayi Tiara yang bernama Arka, lalu membawanya ke gudang kosong. Dari sana, Ibu Nanik akan menelepon Tiara dan memerasnya. Malam itu, suasana rumah sakit terasa lebih sepi dari biasanya. Hujan deras di luar membantu menyamarkan suara langkah kaki mereka. Ibu Nanik menunggu di dalam mobil sewaan Reo di parkiran belakang. Sementara Jarot dan Yudi, mengenakan masker dan topi, menyelinap masuk melalui pintu akses logistik yang kuncinya sudah dirusak sebelumnya. Mereka bergerak mengendap-endap menyusuri lorong yang remang-remang, menghindari pos jaga utama. Mereka berhasil mencapai lantai tempat kamar VIP Tiara berada. Anehnya, tidak ada polisi yang berjaga di depan pintu kamar malam itu. Ibu Nanik yang memantau lewat panggilan telepon berbisik, bahwa mungkin polisi sedang lengah atau pergantian shift. Jarot mengintip dari celah kaca pintu. Di dalam, lampu kamar dimatikan, hanya ada cahaya temaram dari lampu tidur.
Tiara terlihat tertidur pulas di ranjang pasien, membelakangi boks bayi. Danu tidak terlihat di ruangan itu. Kesempatan emas. Yudi perlahan memutar gagang pintu. Tidak terkunci. Mereka masuk dengan langkah seringan kapas, menahan napas agar tidak menimbulkan suara sekecil apapun. Target mereka adalah boks bayi transparan di samping tempat tidur. Di dalamnya, terlihat gundukan selimut kecil yang bergerak naik turun seirama napas. Jarod memberi isyarat pada Yudi untuk berjaga di dekat Tiara, siap membekap mulutnya jika wanita itu terbangun, sementara Jarod akan mengambil bayi itu. Dengan tangan yang kasar, Jarod mengangkat buntalan selimut itu dengan cepat. Namun, keningnya berkerut. Buntalan itu terasa sangat ringan dan kaku. Tidak ada tangisan, tidak ada pergerakan, dan tidak ada kehangatan tubuh manusia. Rasa curiga mulai menyergapnya. Jarod membuka selimut itu dengan kasar. Matanya terbelalak kaget. Yang ada di gendongannya bukanlah bayi manusia, melainkan sebuah boneka bayi silikon yang biasa digunakan untuk latihan menyusui, lengkap dengan alat kecil di dalamnya yang membuat efek gerakan bernapas. Sadar mereka telah dijebak, Jarod hendak berteriak memberi peringatan pada Yudi. Namun, sebelum suara keluar dari tenggorokannya, lampu ruangan tiba-tiba menyala terang benderang, menyilaukan mata mereka yang terbiasa dengan kegelapan. Suara, klik, logam yang dingin terdengar sangat dekat. Yudi menoleh dan mendapati laras pistol jenis Glock 17 sudah menempel di pelipisnya. Tiara tidak sedang tidur. Ia duduk tegak di tepi ranjang, sepenuhnya sadar, mengenakan pakaian taktis di balik baju pasiennya yang longgar. Wajahnya tenang, namun matanya memancarkan aura membunuh yang membuat nyali kedua preman itu ciut seketika. Di sudut ruangan lain, dari balik tirai kamar mandi, Pak Hendra dan dua anggota tim khusus muncul dengan senjata laras panjang teracung, siap memuntahkan peluru jika preman itu bergerak sedikit saja. Tiara berbicara dengan suara datar namun penuh intimidasi, bertanya apakah mereka pikir ia akan membiarkan anak kandungnya tanpa perlindungan sedetik pun, terutama setelah tahu siapa mertuanya. Ia menjelaskan bahwa bayi Arka sudah dipindahkan ke ruang perawatan intensif dengan penjagaan ketat sejak sore tadi, karena intelijennya sudah mencium rencana busuk Ibu Nanik sejak wanita itu menginjakan kaki di kawasan kumuh tempat para preman itu berkumpul. Tiara berdiri perlahan, membiarkan Yudi jatuh berlutut dengan tangan diangkat ke atas. Ia mengatakan bahwa kesalahan terbesar penjahat adalah meremehkan seorang ibu yang sedang melindungi anaknya. Sementara itu, di parkiran, Ibu Nanik mulai gelisah. Sudah 10 menit berlalu tapi belum ada tanda-tanda kedua preman itu kembali. Tiba-tiba, kaca mobilnya diketuk keras. Ia menoleh kaget dan mendapati wajah Danu di luar jendela. Tapi Danu tidak sendiri. Di belakangnya berdiri puluhan polisi yang sudah mengepung mobil itu. Danu menatap ibunya dengan tatapan penuh kekecewaan yang mendalam. Ia membuka pintu mobil dan menarik Ibu Nanik keluar. Ibu Nanik mencoba meronta, berteriak memanggil nama Jarod dan Yudi. Namun suaranya terhenti saat melihat kedua preman itu digiring keluar dari pintu rumah sakit dengan tangan terborgol dan wajah babak belur. Tiara kemudian berjalan keluar dari lobi rumah sakit, didampingi Pak Hendra. Ia menatap Ibu Nanik yang kini dipegangi oleh dua petugas polisi wanita. Tidak ada lagi rasa hormat di mata Tiara. Ia mendekati Ibu Nanik dan berbisik pelan di telinganya, kalimat yang membuat darah Ibu Nanik membeku. Tiara mengatakan bahwa percobaan penculikan anak di bawah umur dengan berencana, ditambah penyerangan terhadap pejabat negara, akan memastikan Ibu Nanik membusuk di penjara sampai akhir hayatnya. Tidak ada lagi denda, tidak ada lagi tahanan rumah. Ini adalah akhir dari segalanya. Ibu Nanik menjerit histeris, kutukan dan sumpah serapah keluar dari mulutnya seperti air bah. Ia meludahi wajah Danu, mengutuk Tiara, dan berteriak bahwa ia akan membalas dendam. Namun tidak ada yang peduli. Polisi menyeretnya masuk ke dalam mobil tahanan besi yang sempit dan pengap. Pintu mobil dibanting keras, memisahkan Ibu Nanik dari dunia luar untuk waktu yang sangat lama. Danu berdiri di samping Tiara, merangkul bahu istrinya yang sebenarnya masih dalam masa pemulihan fisik. Danu meminta maaf berulang kali karena ibunya telah melakukan hal segila itu. Tiara hanya tersenyum tipis, mengelus tangan suaminya, dan berkata bahwa badai sudah berlalu, dan sekarang saatnya mereka membersihkan sisa-sisa kehancuran untuk membangun hidup baru. Malam itu berakhir dengan kemenangan telak di pihak Tiara. Namun, ini belum benar-benar selesai. Proses hukum baru saja akan dimulai, dan Tiara masih memiliki satu kartu as lagi yang akan ia mainkan di pengadilan nanti. Sebuah kartu yang akan membuka tabir kejahatan Ibu Nanik yang paling kelam, yang bahkan Danu pun belum mengetahuinya secara utuh. Kartu itu adalah saksi hidup yang selama ini dianggap sudah mati oleh semua orang, termasuk oleh Ibu Nanik sendiri. Tiara menatap langit malam yang mulai cerah setelah hujan reda, bersiap untuk babak terakhir yang akan menjadi penutup paling memuaskan bagi drama keluarga ini.
Hari persidangan yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Gedung pengadilan negeri pagi itu dipadati oleh awak media dan masyarakat yang penasaran dengan kasus yang menggemparkan kota. Kasus ini bukan sekadar penipuan investasi bodong biasa, melainkan drama keluarga yang melibatkan seorang pejabat tinggi negara dan ibu mertua yang kejam. Tiara hadir dengan mengenakan pakaian formal yang rapi, balutan hijab berwarna gelap menambah aura wibawa dan ketenangan di wajahnya. Ia didampingi oleh tim kuasa hukum terbaik dan Pak Hendra yang setia mengawal. Di sisi lain ruang sidang, di kursi terdakwa, duduklah Ibu Nanik. Penampilannya sangat kontras dengan gaya sosialitanya yang dulu. Ia mengenakan rompi tahanan berwarna oranye, rambutnya yang biasanya disasak tinggi kini dibiarkan terurai berantakan dan memutih. Wajahnya sengaja dibuat lesu dan tatapan matanya kosong, seolah-olah ia adalah wanita tua renta yang pikun dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi di sekelilingnya. Strategi tim pembela Ibu Nanik sudah tercium sejak awal persidangan dimulai. Pengacara yang disewa Ibu Nanik, menggunakan sisa aset yang disembunyikan, berusaha keras membangun narasi bahwa kliennya menderita gangguan kejiwaan atau demensia akibat faktor usia. Mereka berargumen bahwa tindakan agresif Ibu Nanik di rumah sakit hanyalah ledakan emosi sesaat dari seorang nenek yang bingung dan merasa terancam. Pengacara itu bahkan memanggil seorang psikiater bayaran untuk memberikan kesaksian palsu yang menyatakan bahwa Ibu Nanik tidak layak diadili karena ketidakstabilan mentalnya. Ibu Nanik memainkan perannya dengan sempurna. Sesekali ia bergumam tidak jelas, memanggil nama Danu dengan suara bergetar, dan berpura-pura tidak mengenali hakim yang sedang berbicara. Drama itu hampir saja berhasil memancing simpati sebagian pengunjung sidang yang tidak mengetahui kekejaman aslinya. Namun, Tiara tetap duduk tenang di kursinya, tidak terpancing emosi sedikitpun melihat sandiwara murahan itu. Ketika giliran jaksa penuntut umum untuk berbicara, suasana ruang sidang berubah menjadi tegang. Jaksa, yang merupakan rekan kerja Tiara, tersenyum tipis dan berkata kepada majelis hakim bahwa mereka memiliki satu saksi kunci yang akan mematahkan seluruh argumen tentang gangguan jiwa dan ketidaktahuan terdakwa. Saksi ini adalah seseorang yang keberadaannya sengaja disembunyikan oleh terdakwa selama bertahun-tahun. Seseorang yang menjadi bukti hidup betapa dingin dan terencananya kejahatan Ibu Nanik. Pintu ruang sidang bagian belakang perlahan terbuka. Semua kepala menoleh, penasaran siapa sosok yang dimaksud. Suara roda beradu dengan lantai keramik terdengar memecah keheningan. Seorang perawat mendorong sebuah kursi roda masuk ke dalam area persidangan. Di atas kursi roda itu duduk seorang pria tua yang sangat kurus. Kulitnya keriput membalut tulang, dan kakinya tampak mengecil karena atrofi otot yang parah. Namun, matanya masih menyala dengan sisa-sisa kehidupan. Pria itu adalah Pak Rusdi, suami Ibu Nanik sekaligus ayah tiri Danu yang selama 10 tahun terakhir dikabarkan telah meninggal dunia karena sakit jantung. Melihat sosok itu masuk, topeng kegilaan Ibu Nanik runtuh seketika. Ia menjerit histeris, matanya melotot seakan melihat hantu bangkit dari kubur. Ia melompat dari kursinya, menunjuk-nunjuk Pak Rusdi dengan tangan gemetar hebat, berteriak bahwa itu tidak mungkin, bahwa orang itu seharusnya sudah mati membusuk di panti jompo. Reaksi spontan dan penuh ketakutan ini langsung dicatat oleh hakim dan seluruh hadirin. Jelas sekali bahwa Ibu Nanik sangat sadar akan realitas dan mengenali siapa pria itu. Teriakan histerisnya membuktikan bahwa ia tidak pikun sama sekali. Polisi penjaga pengadilan segera memaksa Ibu Nanik duduk kembali dan diam. Pak Rusdi, dengan suara yang parau dan lemah namun terdengar jelas berkat bantuan mikrofon, mulai memberikan kesaksiannya. Ia menceritakan bagaimana 10 tahun yang lalu, ia menemukan bukti bahwa Ibu Nanik terlibat dalam sindikat pencucian uang dan penipuan. Ketika ia berniat melaporkan istrinya itu ke polisi, Ibu Nanik meracuni makanannya dengan obat pelumpuh syaraf dosis rendah secara terus-menerus. Akibatnya, Pak Rusdi mengalami kelumpuhan total namun kesadarannya tetap utuh. Ibu Nanik kemudian memalsukan kematiannya secara administratif, menguasai seluruh harta warisan dan uang pensiunnya, lalu membuangnya ke sebuah panti jompo ilegal di pelosok desa dengan instruksi khusus agar ia tidak dirawat dengan layak dan dibiarkan mati perlahan. Kesaksian Pak Rusdi membuat seisi ruang sidang menahan napas. Hakim ketua tampak menggelengkan kepala, tidak percaya ada kekejaman sedingin itu. Pak Rusdi melanjutkan ceritanya dengan air mata menetes, mengatakan bahwa satu-satunya alasan ia bertahan hidup adalah harapan bahwa suatu hari keadilan akan datang. Harapan itu terwujud ketika tim intelijen Tiara melacak aliran dana Ibu Nanik yang rutin dikirim ke panti jompo tersebut, dan akhirnya menyelamatkannya seminggu sebelum persidangan ini. Tiara menatap Ibu Nanik dengan tatapan tajam, seolah berkata bahwa inilah kartu as yang ia simpan. Ibu Nanik kini tertunduk dalam, tubuhnya menggigil bukan karena akting, tapi karena ketakutan yang nyata. Seluruh kebohongannya telah telanjang di hadapan hukum. Setelah mendengarkan kesaksian Pak Rusdi dan serangkaian bukti tak terbantahkan lainnya,
termasuk rekaman CCTV rumah sakit dan jejak digital investasi bodong, majelis hakim tidak membutuhkan waktu lama untuk mengambil keputusan. Suasana sidang pembacaan vonis terasa sangat berat bagi Ibu Nanik. Ia duduk sendirian di kursi pesakitan, pengacaranya tampak pasrah dan tidak lagi bersemangat membela. Di barisan kursi pengunjung, Danu duduk di samping Tiara. Wajah Danu datar, tidak ada lagi rasa iba di matanya untuk wanita yang telah menghancurkan hidup banyak orang, termasuk membunuh orang tua kandungnya dan menyekap ayah tirinya. Hakim ketua mengetuk palu 3 kali untuk membuka sidang, lalu mulai membacakan putusan dengan suara lantang dan tegas. Terdakwa Nanik dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berlapis, penipuan dan penggelapan dana masyarakat, pemalsuan dokumen negara, penganiayaan berat berencana terhadap pejabat negara, percobaan penculikan anak di bawah umur, serta perampasan kemerdekaan orang lain, penyekapan Pak Rusdi. Mengingat tidak ada hal yang meringankan dan terdakwa justru berusaha memanipulasi hukum dengan berpura-pura gila, hakim menjatuhkan vonis maksimal. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nanik dengan pidana penjara seumur hidup. Suara hakim menggema di seluruh ruangan, diikuti ketukan palu yang menggelegar. Dan memerintahkan seluruh aset yang disita untuk dikembalikan kepada para korban serta negara. Dunia Ibu Nanik runtuh seketika. Kata, seumur hidup, berdengung di telinganya seperti lonceng kematian. Ia tidak akan pernah lagi menghirup udara bebas. Ia akan mati sendirian di balik jeruji besi yang dingin. Pertahanannya hancur lebur. Ia menangis meraung-raung, suaranya menyayat hati namun tidak mengundang simpati siapapun. Ia menoleh ke arah Danu, satu-satunya harapan terakhirnya. Ia berteriak memanggil nama Danu, memohon agar Danu membantunya, mengingatkan Danu tentang masa kecil mereka, tentang bubur yang ia suapkan, tentang baju yang ia setrikan. Ia merendahkan harga dirinya serendah-rendahnya, mengemis belas kasihan dari anak yang dulu selalu ia bentak. Danu berdiri perlahan. Ia menatap lurus ke mata Ibu Nanik yang basah oleh air mata. Ruang sidang hening, menunggu apa yang akan dilakukan Danu. Dengan suara yang tenang namun terdengar jelas hingga ke sudut ruangan, Danu berkata, "Ibu saya sudah meninggal 30 tahun yang lalu karena kecelakaan yang Anda rencanakan. Anda hanyalah orang asing yang mencuri hidup saya." Setelah mengucapkan kalimat itu, Danu berbalik badan dan menggandeng tangan Tiara, mengajak istrinya keluar dari ruangan tanpa menoleh lagi ke belakang. Itu adalah penolakan paling mutlak dan menyakitkan yang pernah diterima Ibu Nanik. Petugas kepolisian segera menyeret Ibu Nanik yang masih meronta-ronta untuk dibawa ke mobil tahanan. Ia diseret melewati lorong gedung pengadilan yang dipenuhi orang. Di dekat pintu keluar, kerumunan orang mencemoohnya. Namun, ada satu pemandangan yang membuat jantung Ibu Nanik terasa ditusuk sembilu. Di antara kerumunan itu, berdiri Roni, mantan kekasih mudanya yang membawa kabur uang dan perhiasannya. Roni tidak sendirian. Ia sedang merangkul mesra seorang wanita muda yang jauh lebih cantik dan modis. Roni mengenakan jam tangan mewah yang dulu dibelikan oleh Ibu Nanik. Melihat Roni, Ibu Nanik sempat berpikir bahwa Roni datang untuk menjenguknya atau setidaknya merasa bersalah. Ia berteriak memanggil nama Roni. Roni menoleh, tatapannya bertemu dengan Ibu Nanik. Namun bukannya sedih, Roni justru tersenyum sinis, senyum yang penuh penghinaan. Roni mendekat sedikit ke arah jalur yang dilewati Ibu Nanik, lalu dengan sengaja meludah ke tanah, tepat di depan sepatu Ibu Nanik. "Dasar nenek tua bangka. Terima kasih sumbangannya, ya," ucap Roni pelan namun cukup keras untuk didengar Ibu Nanik, lalu tertawa bersama pacar barunya dan berlalu pergi. Penghinaan itu adalah pukulan telak terakhir yang menghancurkan sisa-sisa kewarasan Ibu Nanik. Ia dikhianati oleh anak yang ia besarkan, dipenjarakan oleh menantu yang ia hina, dan dicampakkan seperti sampah oleh lelaki yang ia puja. Rasa sakit di hatinya jauh lebih perih daripada tamparan fisik manapun. Ia didorong masuk ke dalam mobil tahanan besi yang panas. Pintu dibanting tertutup, mengunci dirinya dalam kegelapan total. Di dalam mobil itu, Ibu Nanik meringkuk, menyadari bahwa ia kini benar-benar sendirian di dunia ini. Harta, tahta, dan keluarga, semuanya lenyap tak berbekas, digantikan oleh bayang-bayang masa lalu yang akan menghantuinya selamanya di dalam sel penjara yang sempit. Karma telah datang menjemputnya dengan cara yang paling sempurna dan menyakitkan. Pintu gerbang besi lembaga pemasyarakatan wanita itu tertutup dengan suara dentuman yang berat dan mematikan, seolah menjadi penanda akhir dari kehidupan duniawi bagi siapapun yang melangkah masuk ke dalamnya. Ibu Nanik berdiri gemetar di area penerimaan narapidana baru, mengenakan seragam oranye yang kebesaran dan terasa kasar di kulitnya. Udara di tempat itu terasa lembab, berbau campuran keringat, pembersih lantai murah, dan keputusasaan yang mengendap bertahun-tahun. Tidak ada lagi parfum mahal, tidak ada lagi pakaian sutra, dan tidak ada lagi sapaan hormat dari orang-orang yang dulu takut padanya. Di sini,
Ia hanyalah nomor urut, seonggok daging tak bernama yang harus tunduk pada aturan main yang brutal. Petugas wanita yang memeriksanya bekerja dengan kasar, menyuruhnya melepas semua atribut yang masih melekat, bahkan jepit rambut plastik pun disita. Ibu Nanik mencoba memprotes, mengatakan bahwa ia memiliki penyakit jantung dan butuh perlakuan khusus. Namun petugas itu hanya tertawa sinis dan mendorongnya masuk ke dalam blok sel yang sesak. Blok sel tempat Ibu Nanik ditempatkan adalah blok untuk narapidana kasus kriminal umum dan penipuan. Sebuah ruangan sempit berukuran 5 kali 5 meter yang seharusnya diisi oleh 10 orang, kini dipadati oleh 20 orang. Bau pengap langsung menyergap hidung Ibu Nanik saat ia melangkah masuk. Para penghuni sel menoleh serentak. Tatapan mereka liar dan menyelidik. Ibu Nanik mencoba memasang wajah garang, taktik yang biasa ia gunakan untuk mengintimidasi orang. Ia berjalan menuju satu-satunya tempat kosong di sudut ruangan, sebuah matras tipis yang sudah robek dan kotor. Namun, sebelum pantatnya menyentuh matras, sebuah kaki menendang barang bawaannya. Seorang wanita bertubuh gempal dengan tato di lengan bangkit dari duduknya. Wanita itu menatap Ibu Nanik dengan kebencian yang mendalam, seolah ia telah menunggu momen ini seumur hidupnya. Wanita itu bernama Surti, salah satu korban investasi bodong yang dulu pernah bersujud di kaki Ibu Nanik memohon agar uang sekolah anaknya dikembalikan. Dulu, Ibu Nanik menendang Surti dan menyuruh satpam mengusirnya. Kini, roda nasib berputar dengan cara yang mengerikan. Surti mengenali wajah Ibu Nanik dengan sangat jelas. Tanpa aba-aba, Surti berteriak memberitahu seisi sel siapa nenek tua yang baru masuk itu. Ia menceritakan bahwa inilah wanita yang membuat banyak keluarga hancur, yang memakan uang keringat orang miskin untuk membeli tas mewah. Suasana sel seketika berubah menjadi panas. Para narapidana lain yang rata-rata masuk penjara karena terdesak ekonomi, merasa jijik melihat koruptor dan penipu kelas kakap seperti Ibu Nanik. Dalam sekejap, Ibu Nanik dikerumuni. Tidak ada pemukulan brutal karena mereka takut pada sipir, tapi intimidasi mental yang terjadi jauh lebih menyakitkan. Makanan jatah Ibu Nanik dirampas, matrasnya ditarik, dan ia dipaksa tidur di lantai dingin dekat lubang toilet yang pesing. Malam pertama di penjara adalah neraka bagi Ibu Nanik. Perutnya melilit karena lapar, tulang tuanya ngilu bersentuhan langsung dengan semen yang dingin, dan ia tidak bisa memejamkan mata karena takut tikus-tikus got yang berkeliaran di sel itu menggigit kakinya. Ia menangis dalam diam, meratapi nasibnya yang berubah drastis. Paginya, ia dibangunkan dengan siraman air kotor oleh kepala kamar. Ia dipaksa melakukan pekerjaan paling menjijikan di blok itu, yaitu menyikat WC umum penjara yang kondisinya sangat mengenaskan. Ibu Nanik yang seumur hidupnya tidak pernah memegang sikat WC, kini harus berlutut menggosok kotoran orang lain sambil menahan muntah. Setiap kali ia berhenti untuk istirahat, bentakan dan ancaman dari narapidana lain melayang ke arahnya. Ia benar-benar telah menjadi sampah di mata masyarakat penjara. Sementara Ibu Nanik menjalani karmanya di balik jeruji besi, kehidupan di luar sana mulai menata dirinya kembali menuju cahaya. Tiara dan Danu berdiri di halaman rumah tua yang dulu menjadi simbol kekuasaan Ibu Nanik. Rumah itu kini sudah sah menjadi milik Danu setelah proses hukum pengembalian aset selesai. Namun, Danu tidak ingin menempatinya begitu saja. Ia ingin membersihkan jejak-jejak kelam masa lalu. Mereka menyewa tukang bangunan untuk merenovasi total rumah tersebut. Fokus utama Danu adalah ruang bawah tanah, tempat di mana ia menemukan kebenaran tentang asal-usulnya. Danu memegang sebuah palu besar, menatap dinding ruang rahasia itu dengan tatapan penuh tekad. Tiara berdiri di sampingnya, menggendong bayi Arka yang tertidur pulas, memberikan anggukan dukungan pada suaminya. Dengan teriakan keras melepaskan beban di dada, Danu mengayunkan palu itu menghantam dinding ruang bawah tanah. Debu mengepul, batu bata berguguran. Hantaman demi hantaman ia layangkan, menghancurkan rak-rak besi tempat Ibu Nanik menyimpan rencana jahatnya, merobohkan sekat-sekat yang menjadi saksi bisu kejahatan. Danu tidak hanya menghancurkan bangunan fisik, ia sedang meruntuhkan trauma masa kecilnya. Ia sedang membunuh sosok, anak penurut, yang diciptakan oleh Ibu Nanik dan melahirkan sosok, Danu yang baru, seorang ayah dan suami yang merdeka. Setelah dinding itu roboh, cahaya matahari dari ventilasi yang baru dibuka masuk menerangi ruangan yang dulu gelap gulita itu. Danu berencana mengubah bekas ruang penyiksaan mental itu menjadi taman bermain indoor yang cerah untuk Arka. Ia ingin mengganti kenangan tentang manipulasi dengan tawa anak-anak. Beberapa minggu berlalu, Ibu Nanik yang semakin kurus dan sakit-sakitan mencoba satu usaha terakhir. Ia berhasil membujuk seorang sipir yang agak lunak dengan memberikan jam tangan emas palsu yang ternyata masih ia pakai. Satu-satunya benda yang lolos pemeriksaan karena dikira barang murah. Sipir itu memberinya izin menggunakan telepon wartel penjara selama 3 menit.
Tangan Ibu Nani gemetar saat menekan nomor telepon rumah Danu yang sudah ia hafal di luar kepala. Ia berharap, sangat berharap, Danu atau Tiara akan mengangkatnya dan hati mereka akan luluh mendengar suaranya yang menyedihkan. Telepon tersambung. Suara Tiara terdengar di ujung sana, tenang dan berwibawa. "Halo, kediaman keluarga Danu Prasetya. Dengan siapa?" Mendengar suara Tiara, air mata Ibu Nanik tumpah. Ia langsung meratap, suaranya serak dan putus asa. "Tiara, ini Ibu, Nak. Tolong Ibu, Tiara. Ibu tidak kuat di sini. Ibu kelaparan, Ibu sakit, mereka jahat sama Ibu. Tolong kirimkan uang sedikit saja buat Ibu beli makanan di kantin. Atau bawakan Ibu obat. Bilang sama Danu, Ibu minta maaf. Tolong Ibu, Nak, 500.000 saja, atau 100.000 juga tidak apa-apa." Hening sejenak di ujung telepon. Ibu Nanik menahan napas, menunggu jawaban. Lalu suara Tiara terdengar lagi, kali ini lebih dingin dari es, menusuk langsung ke jantung. "Maaf, Bu," jawab Tiara datar. "Ibu salah sambung. Di sini tidak ada yang bernama Ibu Nanik. Ibu mertua saya sudah meninggal bagi kami sejak dia mencoba menculik anak saya." Ibu Nanik terkesiap. "Tiara, jangan begitu. Ibu yang melahirkan suamimu. Masih ingat uang 50 juta yang Ibu minta waktu itu? Ibu tidak minta itu lagi. Ibu cuma minta sedikit untuk makan." Tiara memotong ucapan itu dengan kalimat yang akan terus terngiang di telinga Ibu Nanik sampai akhir hayatnya. "Oh, soal uang 50 juta itu? Uangnya sudah ada, Bu. Tapi kemarin sudah saya dan Mas Danu sumbangkan seluruhnya ke panti asuhan tempat Mas Danu seharusnya dibesarkan dulu, atas nama penebusan dosa Ibu. Jadi, saldo Ibu kosong. Nikmatilah makanan penjara, Bu. Itu lebih halal daripada makanan yang Ibu makan selama 30 tahun terakhir." Klik. Sambungan telepon diputus sepihak. Ibu Nanik mematung memegang gagang telepon yang kini bisu. Bunyi tut-tut-tut yang panjang terdengar seperti detak jantungnya yang melemah. Ia perlahan meletakkan gagang telepon itu kembali ke tempatnya. Kakinya lemas, ia merosot duduk di lantai koridor penjara. Harapan terakhirnya telah hangus terbakar. Tidak ada lagi jalan pulang, tidak ada lagi belas kasihan. Ia benar-benar sendirian di neraka yang ia ciptakan sendiri. Sipir datang menarik lengannya, menyeretnya kembali ke sel untuk jatah membersihkan toilet sore hari. Ibu Nanik pasrah, jiwanya sudah mati sebelum raganya. 1 tahun telah berlalu sejak badai besar itu menghantam kehidupan Tiara dan Danu. Waktu, seperti sungai yang mengalir tenang, perlahan membasuh luka-luka lama dan menumbuhkan tunas-tunas kebahagiaan baru. Rumah tua yang dulu suram dan angker kini telah berubah wajah sepenuhnya. Dinding-dindingnya dicat dengan warna putih gading yang hangat, jendela-jendela besar dibuka lebar membiarkan angin dan cahaya matahari masuk dengan leluasa. Halaman depan yang dulu gersang kini dipenuhi bunga-bunga yang bermekaran, dan sebuah ayunan kayu berdiri kokoh di bawah pohon mangga yang rindang. Hari ini adalah hari istimewa. Halaman rumah itu dipenuhi oleh dekorasi balon berwarna-warni dan pita-pita ceria. Aroma masakan lezat menguar dari dapur, perpaduan wangi opor ayam, kue bolu, dan sate yang dibakar di halaman belakang. Para tamu undangan mulai berdatangan, wajah-wajah ramah yang penuh tawa. Mereka adalah tetangga, rekan kerja Tiara dari kejaksaan dan kepolisian, serta teman-teman baru Danu. Suasana kekeluargaan terasa begitu kental, sangat berbeda dengan suasana dingin dan penuh kepalsuan yang dulu selalu diciptakan oleh Ibu Nanik setiap kali mengadakan pesta pamer kekayaan. Ini adalah pesta ulang tahun pertama Arka. Bocah laki-laki itu kini tumbuh sehat dan gembira. Pipinya gembil dan matanya bulat bersinar, mirip sekali dengan mata Tiara. Arka digendong bergantian oleh para tamu, tawa renyahnya menjadi musik terindah di pesta itu. Danu, yang kini tampil lebih berisi dan percaya diri, sibuk melayani tamu. Tidak ada lagi Danu yang bungkuk dan takut salah bicara. Ia mengenakan kemeja batik yang rapi, menyalami Pak Hendra yang datang bersama istrinya. Danu kini telah merintis usaha bengkel restorasi mobil klasik. Hobi yang dulu selalu dilarang oleh ibunya karena dianggap kotor dan tidak bergengsi. Namun kini justru menjadi sumber rezeki yang sukses dan membuatnya bahagia. Tiara keluar dari dalam rumah membawa kue ulang tahun besar dengan lilin angka 1 di atasnya. Semua orang bertepuk tangan dan menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Tiara tampak begitu anggun dan bercahaya. Karirnya melesat tajam dalam setahun terakhir. Berkat keberhasilannya membongkar sindikat investasi bodong raksasa yang melibatkan mertuanya sendiri, ia mendapatkan promosi jabatan yang signifikan. Namun, bagi Tiara, pencapaian terbesarnya bukanlah pangkat di pundaknya, melainkan keutuhan keluarga kecilnya yang ia pertahankan mati-matian. Saat Tiara dan Danu meniup lilin bersama Arka,
Danu membisikkan terima kasih di telinga istrinya. Terima kasih karena telah berani melawan, terima kasih karena telah menyelamatkannya dari kegelapan. Sementara itu, ratusan kilometer dari kehangatan pesta itu, di sebuah kantin penjara yang lembab dan suram, pemandangan yang sangat kontras sedang terjadi. Ibu Nanik, yang kini terlihat 20 tahun lebih tua dari usianya, sedang menyeret kain pel yang kotor di lantai kantin. Tubuhnya kurus kering, hanya tinggal tulang berbalut kulit. Rambutnya yang dulu selalu disemir hitam kini putih seluruhnya dan dipotong asal-asalan. Wajahnya yang dulu sombong kini permanen menunduk, takut menatap mata orang lain. Ia menderita stroke ringan beberapa bulan lalu yang membuat separuh wajahnya kaku dan jalannya pincang, sebuah ironi yang menyedihkan mengingat apa yang ia lakukan pada Pak Rusdi dulu. Karma tidak hanya membalas, tapi meniru kekejamannya dengan presisi. Saat sedang mengepel di bawah bentakan sipir yang menyuruhnya lebih cepat, mata Ibu Nanik tertuju pada sebuah televisi tabung tua yang tergantung di sudut kantin. Layar televisi itu sedang menayangkan berita siang. Pembawa berita dengan antusias mengumumkan penganugerahan penghargaan, wanita inspiratif tahun ini, yang diberikan oleh negara. Gambar di layar berganti, menampilkan sosok Tiara yang berdiri tegak di podium, tersenyum sambil memegang piala penghargaan. Di sampingnya, Danu berdiri gagah sambil menggendong Arka yang melambaikan tangan ke kamera. Tulisan di bawah layar berbunyi, Tiara Saraswati, pejabat penegak hukum yang berhasil membongkar sindikat pencucian uang terbesar. Kain pel di tangan Ibu Nanik terjatuh. Matanya terpaku pada layar itu. Ia melihat anak yang dulu ia anggap bodoh kini terlihat begitu bahagia dan sukses tanpa dirinya. Ia melihat menantu yang dulu ia hina dan tampar kini dipuja oleh seluruh negeri. Dan yang paling menyakitkan, ia melihat cucunya tumbuh tanpa pernah mengenalnya. Di layar TV, wartawan bertanya pada Tiara apa rahasia kekuatannya dalam menghadapi kasus berat yang melibatkan keluarga sendiri. Tiara di layar tersenyum, senyum yang teduh namun tegas, dan menjawab, keadilan tidak memandang darah. Dan keluarga yang sesungguhnya dibangun di atas kasih sayang, bukan materi. Saya melakukan ini agar anak saya tumbuh di lingkungan yang bersih dari kebohongan. Kalimat itu menampar Ibu Nanik lebih keras daripada tamparan fisik apapun. Ia ingin berteriak, ingin menangis, ingin memaki, tapi suaranya tidak keluar. Tenggorokannya tercekat, separuh wajahnya yang lumpuh hanya bisa berkedut-kedut menyedihkan. Air mata menetes dari satu matanya yang masih berfungsi, jatuh ke lantai kotor yang baru saja ia pel. Narapidana lain di kantin itu melihat ke arah TV, lalu melihat ke arah Ibu Nanik. Mereka mulai tertawa mengejek, menunjuk-nunjuk antara wanita hebat di TV dan nenek tukang pel yang menyedihkan di hadapan mereka. Lihat tuh. Itu menantumu kan? Wah, hebat sekali dia. Kamu malah jadi babu di sini. Ejek seorang napi sambil melempar kulit kacang ke arah Ibu Nanik. Ibu Nanik tidak bisa membalas. Ia hanya bisa menunduk semakin dalam, memungut kain pelnya kembali dengan tangan gemetar. Rasa penyesalan yang datang terlambat itu menghimpit dadanya hingga sesak. Ia sadar, ia telah membuang berlian demi menggenggam bangkai. Ia kehilangan segalanya karena keserakahan yang tak berujung. Kembali ke rumah yang penuh bunga, pesta telah usai. Matahari mulai terbenam, menyisakan semburat jingga di langit. Tamu-tamu sudah pulang. Tiara dan Danu duduk di ayunan kayu di halaman depan, menikmati angin sore. Arka sudah tertidur di pangkuan Danu. Tiara menyandarkan kepalanya di bahu Danu, merasakan kedamaian yang sempurna. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi hutang, tidak ada lagi mertua yang jahat. Kamu menyesal? Tanya Tiara pelan, memecah keheningan. Danu menoleh, menatap istrinya lembut. Menyesal kenapa? Karena ibumu berakhir seperti itu, jawab Tiara. Danu menggeleng tegas. Ia menatap langit yang mulai gelap. Setiap orang memilih jalannya sendiri, sayang. Dia memilih jalan itu puluhan tahun yang lalu. Kita hanya membantunya menemukan ujung jalan itu. Aku tidak menyesal. Justru aku bersyukur. Karena keberanianmu, aku menemukan diriku sendiri, dan Arka punya masa depan yang aman. Tiara tersenyum, sebuah senyum kemenangan yang tulus. Bukan kemenangan karena telah menghancurkan orang lain, tapi kemenangan karena berhasil mempertahankan kebenaran. Layar kehidupan mereka perlahan menggelap seiring malam yang turun, namun kali ini bukan kegelapan yang menakutkan, melainkan selimut malam yang melindungi keluarga kecil yang bahagia itu. Sementara jauh di sana, di balik tembok penjara yang dingin, Ibu Nanik meringkuk dalam sepi, ditemani bayang-bayang masa lalunya yang akan menjadi teman tidurnya selamanya. Kadang, diam dan membiarkan hukum alam bekerja adalah teriakan paling keras untuk memanggil karma, dan hari ini, karma telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna.